teman jalan sambil kita berpiknik. Saya sempat ngobrol dengan seorang yang punya pengalaman bekerja di sini sudah berapa tahun dan masih berjuang untuk bisa mendapatkan PR. Ikuti terus ya, dan mudah-mudahan informasi ini akan membantu teman-teman di Indonesia untuk tidak tertipu dan percaya dengan informasi-informasi yang tidak benar. Oke? Terus ikuti. Selamat siang nih. Dengan Pak siapa Pak nama lengkapnya? Nama lengkapnya Pak Frans Mado dari Flores. Dari Flores. Oke. Pak, jadi di Indonesia itu banyak sekali beredar kabar bahwa bekerja atau migrasi ke Australia itu gampang. Berdasarkan pengalaman Pak Frans, gimana Pak? Pertama, tidak semudah yang diceritakan di YouTube atau yang diceritakan di media sosial bahwa migrasi seseorang boleh migrasi ke Australia itu dianggap mudah. Tidak. Kita harus melewati satu perjuangan. Contoh saja untuk visa working holiday visa itu, tiap orang pasti harus punya deposit minimal 50 juta atau 5.000 dolar Australia. Banyak yang bilang gini, di sana kan banyak itu tawaran kerja di perkebunan, kerja kasar, bisa aja masuk ke sini, pakai turis kerja dan nanti bisa di-convert ke visa kerja. Gimana menurut Pak Frans? Tidak mudah, karena di sini punya peraturan yang strict. Pada waktu kamu sebagai turis, terus kamu harus pindah ke visa lain, itu harus memenuhi kertas kerja dari imigrasinya Australia. Apakah layak atau tidak layak? Sekarang ini visanya visa apa Pak? Sponsorship. Sponsorship ya. Sponsorship. Gimana itu bisa dapat sponsorship itu Pak? Yang pertama, kita harus punya relasi yang baik, menunjukkan kinerja bekerjanya tidak pernah absen, terus kita bekerja on time, masuk on time, keluar on time, dan tidak ngakalin perusahaan di sini. Itu yang Jadi penting, kita punya pride, punya wibawa bahwa kita bekerja untuk memberi kontribusi yang benar atau yang diharapkan oleh company itu bisa berkembang untuk maju, sehingga mereka bisa bayar kita gaji. Begitu. Pak Frans, kita ngomong pendidikan ya. Pak Frans sendiri pendidikannya apa? Saya pendidikannya pertanian. Dulu. S1 kan? S1 ya. Ini yang banyak ini. Orang di Indonesia, waduh, yang pendidikannya diploma dan segala macam itu kepingin banget ke sini. Jadi kan di sini syaratnya paling nggak harus sarjana, betul, dan kerjanya juga di bidang yang memang harusnya skill ya, harus punya skill. Kalau dari Indonesia saya bachelor pertanian, waktu saya masuk ke sini saya ambil namanya sertifikat 3 Tourism and Travel. Oke. Ya, dari Tourism and Travel itu saya ambil sertifikat 3, terus saya harus ambil lagi kualifikasi diploma Tourism and Travel, terus saya ambil lagi Advanced Diploma. Maksudnya apa? Supaya saya bisa bersaing di dunia pariwisata dan travel. Nah, itu langkah-langkah pertama di tahun 2012 ke 2015. Oke. Ya, jadi di sini selain pendidikan, pengalaman, sertifikat diperlukan, dan juga harus menunjukkan kerja dan behavior terutama yang baik ya. Ya, attitude. Jadi kalau kita dari Indonesia tamatan S1 itu tidak langsung masuk ke office, tak bisa, karena di sini harus ada penyetaraan sesuai dengan skill kerja kita. Kita mau kerja di bidang apa? Bidang pariwisata, bidang perkebunan, bidang pertanian, atau bidang mechanizer atau retail, itu ada vocational training. Jadi kita harus di training 6 bulan atau di training 1 tahun. Dan kita harus menunjukkan kita punya nilai yang bagus, skill yang bagus. Karena kita di sini siap kerja, bukan abal-abal. Teori saja. Teori ya. saja Jadi banyak dibutuhkan sertifikasi ya. Ya, sertifikasi. Sehingga perusahaan pun akan memberi kita in-house training
untuk perusahaan mereka. Saya minta pesan Pak Frans ke teman-teman. Mm-mm. Di Indonesia ini beredar banyak sekali Pak kabar-kabar yang tidak benar, Mm-mm. yang wah gampang di sini kerja bisa kerja kasar lah gitu-gitu. Apa nih pesan Pak Frans Pak? Saya kepengen bahwa teman-teman ini tidak tertipu, Mm-mm. tidak mendapatkan berita-berita yang tidak benar. Pesan Pak Frans apa Pak? Pesan saya yang pertama, carilah rekan atau orang Indonesia yang ada di sini, terus minta advice mereka. Tapi untuk bisa dapat kerjaan ini juga nggak gampang. Tidak Untuk gampang. dapat izin tinggal juga nggak Tidak gampang. gampang. Ya, jadi ini yang saya sedih itu bahwa saya kemarin dengar kan banyak orang yang Akan ke sini. akan ke sini, dia tanya kiri kanan, terus oh ikut grup aja, grup WA suruh bayar Pak, grup WA. Waduh, wah itu seperti perbudakan, itu nggak bagus. Makanya dan itu penipuan Itu kan. Skill visa itu di bawah 45 tahun yang saya tahu dan memang betul tadi. Jadi harus diakui dulu skillnya, pendidikannya baru dia bisa kerja. dapat kerja. Jadi bukan dapat kerja, bisa dapat kerja dulu kalau ada sponsor, itu pun dengan harus memenuhi syarat-syarat, tapi bisa juga kan kita apply melalui skill visa baru pekerjaannya dapat nanti. Betul gitu ya Pak ya? Betul ya. Jadi kalau sponsorship itu kita harus bekerja minimal 3 sampai 4 tahun dalam perusahaan itu. Perusahaan itu menilai kita, terus perusahaan itu harus membayar kepada imigrasi tentang garansi kita bisa dipercaya untuk bekerja di sektor itu. Ya, dan gajinya pun sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Betul. Gitu. Oke. Terima kasih. Baik Pak Frans, mudah-mudahan ini bisa menjadi pesan yang baik untuk teman-teman di Indonesia. Kami terus terang tidak nyaman melihat berita-berita yang begitu menjanjikan dan tapi sebetulnya nggak betul. Ya. Oke. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih Sukses Pak Hendy. selalu. Ya, terima kasih. Oke.